Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melati Oktavia dari kelas KM 4510 dengan NIM 150221337 ingin menjelaskan 3 teori dalam mata kuliah teori komunikasi. Yang pertama, saya akan membahas teori menurut Paul Watzlawick, yaitu Interactional View Theory. Dalam teori ini, keluarga dijadikan objek observasi. Observasi yang dilakukan pada hubungan ketergantungan dalam siklus timbal balik dan dikendalikan oleh sistem aturan dari setiap anggota keluarganya. Jadi, tingkah laku tiap orang lain itu dipengaruhi dan mempengaruhi oleh tingkah laku orang lain dalam sistem keluarga. Ada 2 asumsi teori Interactional View Theory. Yang pertama itu ada seorang tidak dapat berkomunikasi, dan yang kedua itu ada komunikasi sebagai konten, yaitu biasanya memakai komunikasi verbal, dan hubungan yaitu menggunakan komunikasi nonverbal. Selanjutnya ada 2 sifat komunikasi. Yang pertama simetris, yaitu memiliki kekuatan yang setara, dan yang kedua itu ada komplementer, yaitu memiliki kekuatan yang berbeda tetapi masih bisa diterima. Metakomunikasi dapat berupa pesan verbal dan pesan nonverbal. Contohnya itu dia tetap tersenyum walaupun dia lagi sedih, ataupun dia tetap minta maaf walaupun dia tuh tidak salah. Selanjutnya ada jenis komunikasi. Nah, jenis komunikasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada one-up communication, yang artinya percakapan yang bergerak untuk mendapatkan kontrol dari lawan bicara. Nah, biasanya itu bersifat dominan. Yang kedua itu ada one down communication, yang artinya percakapan yang bergerak untuk mengizinkan kontrol lawan bicara atau submisif. Yang ketiga itu ada one across communication, yang artinya percakapan yang bergerak untuk menetralisasi apabila hanya satu pihak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mass society theory atau teori masyarakat massa. Teori ini menekankan kesaling ketergantungan lembaga yang menjalankan kekuasaan dan integrasi media kepada sumber kekuasaan, otoritas, dan sosial. Jadi media massa itu alat untuk pembicara menyampaikan pesan kepada audiens menggunakan alat-alat komunikasi. Yang kedua dan yang terakhir adalah media online. Jadi media online itu bentuknya format seperti video, foto, suara. Nah, jadi biasanya atau secara umum media online itu sarana untuk berkomunikasi online. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori retorika. Jadi teori ini itu bersifat persuasi, yang artinya pembicara tuh memiliki kemampuan untuk mengajak dan mempengaruhi halayak. Dalam teori ini memiliki 3 unsur penting. Yang pertama itu ada pembicara, yaitu orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua itu ada pesan yang disampaikan, dan yang ketiga itu ada audiens, yaitu kepada siapa sih kita menyampaikan pesan itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konon retorika. Konon retorika itu memiliki 5. Yang pertama itu ada penciptaan. Penciptaan itu artinya mengumpulkan semua bukti. Yang kedua itu ada pengaturan, yaitu susunan pesan yang disampaikan pembicara seperti pendahuluan, isi, dan penutup. Selanjutnya ada gaya. Jadi gaya itu adalah gaya bahasa yang disampaikan pembicara kepada audiens. Yang keempat ada ingatan, dan yang kelima ada penyampaian. Nah, penyampaian itu biasanya tuh komunikasi nonverbal atau perilaku pembicara pada saat presentasi. Ada 2 asumsi dari dasar teori retorika. Yang pertama itu, pembicara yang efektif harus mempertimbangkan halayak mereka, yang artinya pembicara harus mempertimbangkan atau harus menyesuaikan kepada audiensnya. Retorika memiliki 3 jenis. Yang pertama ada retorika forensik, yaitu pembicara mendorong munculnya rasa bersalah ataupun rasa tidak bersalah. Yang kedua itu ada retorika epidetik, yaitu berhubungan dengan tuduhan atau pujian. Yang terakhir ada retorika deliberatif, yaitu pembicara menentukan apa yang harus diambil dan apa yang tidak harus diambil. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.